Shalom, perkenalkan nama saya Refti Simanjuntak dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 8 Mandau. Di sini kita akan membahas tentang bab 11 mengenai damai sejahtera menurut Alkitab. Ayatnya tertulis di dalam Injil Imamat 26 ayat 1 sampai 46. Dalam pasal ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ayat 1-13 berisi tentang janji-janji berkat dan penyertaan Allah bila bangsa Israel taat dan menjalankan perintah-perintah Allah. Hal ini terlihat dalam ayat 6. Bagian yang kedua yaitu ayat 14-39 berisi tentang peringatan tentang hukuman Allah jika bangsa Israel lalai atau menyimpang dari perintah-perintah Allah. Peringatan ini kita temukan dalam ayat 14-19. Bagian ketiga tertulis dalam ayat 40-46. Berisi tentang janji-janji Allah untuk mengampuni dan menerima mereka kembali sebagai umatnya. Allah itu setia dan selalu ingat perjanjiannya dengan leluhur Israel. Jadi, dari uraian di atas menyatakan bahwa kesejahteraan atau shalom Israel berkaitan erat dengan ketaatan hidup mereka kepada Allah dan perintah-perintahnya. Apabila Israel tidak setia, maka Allah tidak segan-segan menghukum mereka, menyerahkan mereka kepada musuh-musuh mereka, dan membuat tanah Israel jadi tidak subur dan sulit ditanami. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa damai sejahtera Allah itu hanya dapat terwujud apabila ada kesetiaan kepada Allah yang disertai kerelaan untuk menjalani perintah-perintah dan hukum-hukum Allah. Selanjutnya tertulis dalam Yohanes 14 ayat 23-31. Kita menemukan janji Tuhan Yesus untuk memberikan damainya kepada kita. Janji ini diucapkannya menjelang kematiannya di kayu salib. Yesus sadar bahwa sebentar lagi ia akan meninggalkan dunia dan murid-muridnya. Oleh karena itu, ia menjanjikan roh penghibur yang akan menyertai para pemurid dan semua orang percaya. Tugas roh ini adalah mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Yang Yesus perintahkan untuk kita lakukan adalah mengasihi Dia, yang harus kita buktikan lewat ketaatan kita untuk menuruti firman-Nya, dan ketaatan kita itulah yang akan memberikan pada kita damai sejahteranya. Yohanes 14 ayat 28. Dari bacaan kitab yang kita baca tadi, baik dari Injil Imamat maupun Yohanes, mengingatkan kita bahwa ketaatan untuk melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita akan menghadirkan damai sejahtera. Dengan kata lain, damai sejahtera tidak akan hadir begitu saja kecuali melalui kerja keras kita dan memperlakukan kehendak Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini yaitu kita diajak untuk memahami arti damai sejahtera yang akan menolong kita untuk lebih mengerti bagaimana caranya mengukur apakah suatu jemaat atau komunitas memiliki damai sejahtera dan memberlakukannya di dalam hidupnya sehari-hari. Jikalau kita memberlakukannya kehendak Allah, maka damai sejahtera Allah akan hadir di dalam hidup kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Shalom.